Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Taufik dari PJJ Hukum semester 5 untuk menyampaikan video presentasi tentang urgensi perlindungan konsumen di era digital. Pada video kali ini kita akan membahas tentang studi kasus anatomi dan dampak penipuan segitiga atau triangle fraud. Seperti yang kita tahu, penipuan segitiga ini terjadi untuk konsumen atau calon konsumen yang memiliki perasaan atau jiwa yang serakah dengan melihat barang dengan harga yang jauh lebih murah daripada biasanya. Nah, disinilah penipu itu memanfaatkan konsumen yang memiliki jiwa-jiwa yang serakah itu untuk segera membeli dengan harga murah untuk barang yang bagus, dan yang terjadi adalah ketika uang ditransfer terlebih dahulu, maka barangnya ternyata adalah bukan milik penipu atau milik orang lain lagi. Nah, seperti apa penipuan segitiga ini dan bagaimana anatomi dan dampak penipuan segitiga ini, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi penipuan semacam ini, dan sekaligus pendapat ahli tentang penipuan segitiga ini, maka kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu sekitar beberapa menit ke depan untuk mengupas satu demi satu bagian dari penipuan segitiga ini. Yang pertama adalah tentang penipuan segitiga. Nah, penipuan segitiga atau triangle fraud itu adalah, yang pertama adalah skema manipulatif. Jadi ini ada penipu yang mengontrol penjual dan pembeli. Modus operandi di mana penipu bertindak sebagai perantara fiktif yang menghubungkan pembeli asli dengan penjual asli tanpa sepengetahuan keduanya. Nah, di sini manipulasi penipu segitiga ini adalah dia menemukan barang yang dicari orang banyak, misalkan kebutuhan primer atau setidaknya sekunder, dan banyak orang yang membutuhkan, dan semua orang tahu bahwa harga barang itu adalah mahal atau berharga. Nah, disinilah permainan penipuan segitiga itu. Penipu ini memposting melalui media digital, media online, atau mengiklankan melalui e-commerce tentang barang itu dengan harga yang sedikit di bawahnya atau bahkan jauh di bawah harga normal itu. Nah, ketika ada pembeli yang menginginkan atau mengetahui barang tersebut dengan harga yang murah, maka dia akan berpikir penjualnya ini tentu orang yang tidak mengerti bagaimana barang sebagus itu kok bisa dijual dengan harga yang murah. Padahal yang memposting itu adalah penipu yang mengambil dari gambar asli milik penjual yang asli. Ketika dihubungi, nomor itu yang dipasang di gambarnya penipu itu adalah nomornya penipu. Nah, sehingga ketika terjadi kecocokan, katakanlah si penjual asli ini tidak tahu. Jadi penipu deal dulu dengan pembeli. Ketika cocok ingin cek barang, maka baru penipu menghubungi penjual. Pura-pura menjadi pembeli. Nah, disinilah manipulasi terjadi, yaitu yang kedua ini, seperti ini. Ini distorsi realitas. Penipu menciptakan realitas semu di mana pembeli merasa membeli barang murah, sementara penjual asli merasa menerima pesanan valid. Disinilah faktor psikologi yang dimainkan ketika kesenangan dua orang bertemu, maka penjualnya senang, barangnya laku, pembelinya juga senang mendapatkan harga murah, maka logika untuk meneliti indikator-indikator lain sudah menjadi abu-abu atau tidak diteliti dengan seksama, karena sudah berpikir barang saya laku, sementara pembeli berpikir saya mendapatkan barang ini dengan harga yang murah. Sehingga disitulah penipu mengontrol keduanya. Ketika terjadi pengecekan barang, penipu akan menghubungi penjualnya mengaku sebagai yang mengecek adalah adik saya.
Seperti itu, bukan saya. Biarkan dicek nanti iya saja, masalah harga nanti saya transfer. Begitu pula dengan apa yang dikatakan kepada pembeli. Itu yang membawa adalah saudara saya, padahal itu penjualnya. Nah, kemudian nanti masalah harga ke saya saja. Dia cuma membawa. Dia tidak akan tahu berapa harga kesepakatan kita. Nah, seperti itu. Jadi seorang pembeli asli tidak akan membuka harga pada penjual asli karena mau mentransfer ke penipu tadi. Terus kemudian yang ketiga adalah eksploitasi kepercayaan. Ini memanfaatkan fitur dropship atau pesanan pihak ketiga dalam platform e-commerce untuk menyamarkan jejak dan mencuri dana transaksi. Nah, ini makelar fiktif atau penipu segitiga ini menggunakan menu, ada kolom misalkan di Shopee itu ada kirim sebagai dropshipping. Itu yang digunakan. Kemudian fungsinya apa? Menyamarkan jejak dan mencuri dana transaksi. Ketika kita percaya dan lengah, kemudian ada transaksi di situ, ternyata apa yang dikirim itu bukan apa yang kita pesan. Walaupun harganya jauh lebih murah. Kemudian yang terakhir adalah tantangan identitas. Penggunaan akun dana anonim dan identitas palsu menyulitkan pelacakan pelaku setelah terjadi transaksi atau terjadi dana dicairkan, ya. Seperti itu. Nah, ini mekanisme kerja triangle fraud. Bisa kita lihat bersama di sini, yaitu nah, seperti ini langkah-langkah modus penipuan, ya, bisa kita lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh penipu adalah pancingan yang pertama. Nah, ini penipu ini memasang iklan produk populer dengan harga yang jauh di bawah pasar. Biasanya ini diberikan oleh penipu dalam ini pressure, ini tekanan. Jadi misalkan kalau tidak hari ini, harganya sudah berubah lagi di 2 hari setelahnya atau di 1 hari setelahnya. Jadi ada tekanan. Ini lagi butuh uang banget untuk biaya adik operasi, untuk biaya bapak sakit, untuk biaya ibu kecelakaan. Nah, sehingga ketika seseorang yang menemukan harga murah ini menyadari bahwa harga murah yang diberikan oleh penipu itu karena adanya kepentingan mendesak. Itu ini yang disebut pressure atau tekanan. Ini banyak tekanan yang diciptakan penipu dengan berbagai alasan, cerita-cerita fiktif yang mungkin akan banyak varian-variannya sehingga pembeli akan terkelabui. Yang kedua, nah bisa kita lihat di sini. Ini yang kedua, transaksi pembeli korban mentransfer uang langsung ke rekening penipu. Nah, pihak A. Jadi transfernya lebih dahulu, terus baru eksekusinya penipu memesan barang yang sama ke penjual asli C untuk dikirim ke korban B. Nah, ini pikirnya korban tadi yang menipu, yang mohon maaf, yang mengirim tadi adalah penjual asli, padahal enggak. Nah, ketika masalahnya korban atau pembeli menerima barang, namun penjual asli tidak pernah dibayar atau menggunakan data kartu kredit curian. Ketika menerima barang betulan, maka yang dibayar oleh penerima tadi sebetulnya adalah yang penipunya. Nah, penjual aslinya tidak dibayar. Atau kalau transfer dulu, barangnya tidak dikirim. Seperti itu. Jadi penipuan segitiga ini bisa merugikan penjual, kalau tidak begitu ada kerugian kepada pembeli. Sedangkan orang yang mengontrol tadi itu bisa bertindak sebagai manipulator ke penjual dan manipulator ke pembeli. Tergantung mana yang kena nanti. Nah, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya adalah, nah ini,
Skala darurat kejahatan digital. Ini data ya, 405.000 lebih laporan penipuan. Ini organisasi nasional, data Kominfo mencatat lebih dari 405.000 laporan penipuan transaksi online. Nah, seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen digital saat ini masih berada dalam situasi krisis. Sehingga dalam dunia digital, pelindung utama diri kita sendiri adalah ya kehati-hatian dan kewaspadaan yang menggunakan rasionalitas dari berbagai indikator yang ada. Kira-kira kesimpulannya seperti itu. Karena dari laporan seperti ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungannya masih rendah dalam penipuan online. Baik itu konsumen maupun calon konsumen. Kemudian untuk selanjutnya ada nih dampak bagi korban. Untuk korban penipuan online ini, terutama penipuan segitiga, ini kehilangan dana tanpa mendapatkan hak kompensasi yang jelas dari platform. Ini bagi pembeli. Kalau pembelinya yang kena tipu, maka dananya akan mengalir ke penipu, sementara barangnya tidak pernah dikirim atau dikirim dengan kondisi yang tidak sama dengan apa yang dipesan. Kalau yang terkena adalah penjual, maka penjual mengirim barang dulu kepada pembeli. Ketika pembeli menerima barang, yakin bahwa itu dari penjual, padahal itu dari penipu yang mengaku penjual, kemudian mengirimkan dana ke penipu. Kemudian penjual yang asli tidak akan pernah mendapatkan dana dari barang yang dikirim kepada pembeli tadi. Nah, kemudian pencemaran nama. Ini identitas penjual asli seringkali ikut tercemar karena dianggap terlibat penipuan. Ini seringkali terjadi di lapangan kalau penjual aslinya tidak mau melepaskan barang kalau transfernya tidak di dia. Sedangkan pembeli baru saja mentransfer pada penipu dan meminta pelepasan barang. Nah, di sini pembeli yang sudah panik biasanya menuduh penjual asli ini terlibat dalam penipuan karena nomor HP dari pembeli tadi sudah diblokir oleh penipu setelah mentransfer uang. Seperti itu. Kemudian ketika ini terjadi masalah lapor-melapor, komplikasi hukum, kesulitan dalam pembuktian digital dan penentuan tanggung jawab hukum pihak ketiga. Ketika kita lapor ke polisi, bisa dipastikan hal ini kemungkinan besar tidak akan dilacak karena terbentur pada UU Perbankan. Jadi meminta identitas, kemudian melakukan pemblokiran, itu ketika sudah terjadi perbedaan hari, maka bisa jadi uang yang telah digunakan tadi untuk membeli barang fiktif tadi, itu sudah berpindah tangan beberapa kali. Sehingga apa yang menjadi kerugian dari pembeli tadi kemungkinan besar tidak akan kembali, ya, mengingat data yang telah dipublikasikan penipuan online tadi sebesar 405.000. Itu seperti itu. Kalau mungkin seluruh penipuan online ini diatasi dan berhasil, maka datanya tidak mungkin sebanyak itu. Pada intinya, ketika kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk melindungi diri kita sendiri, maka kehati-hatian dan kewaspadaan kita lah yang menjaga diri kita sendiri. Seperti misalkan kita menghindari orang-orang yang mendikte kita dalam hal terutama mengeluarkan uang. Atau mungkin ketika barang murah dengan kondisi bagus, kemudian kita takjub, nah disitulah kita berpotensi mengalami penipuan jenis segitiga ini. Nah, kemudian ini adalah landasan hukum perlindungan konsumen. Ada 4 regulasi, UU 899 tahunnya, ini pilar utama sebagai aturan dasarnya. Kemudian menurunkan beberapa
aturan. Ini revisi UU ITE, ini validitas elektronik dan sanksi pidana cyber. Ini regulasi digitalnya. Kemudian ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian yang terakhir adalah penyelenggaraan sistem transaksi elektronik yang aman. Nah, disinilah celahnya para penipu itu mencari-cari, kemudian mencari-cari celah hukum di sini. Kenapa? Karena ketika kita secara sukarela mentransfer, itu maka terbacanya adalah transaksinya ya dikeluarkan kita sendiri, mengirimkan sendiri. Bukan karena ditipu. Karena bukti transfernya mungkin tidak melalui ATM, tapi kita setor tabungan melalui teller di bank. Nah, itu berarti kan secara data, itu kan bukan transaksi, tapi seseorang yang disuruh menabung tadi menyetorkan uang ke rekeningnya penipu. Nah, seperti itulah. Sehingga sering waktu kami mengantarkan beberapa orang yang tertipu di online atau segitiga ini diberi nasihat oleh penegak hukum ketika mendapatkan barang murah dengan kualitas bagus, maka kemungkinannya hanya ada dua, yaitu korban penipuan dan penadah. Hanya dua itu. Seperti itu kira-kira. Nah, ini ada pendapat ahli Profesor Dr. Huala Adolf. Ini merupakan guru besar dari Universitas Pajajaran, yaitu perlindungan konsumen di era digital bukanlah sekedar kebijakan sektoral, melainkan tanggung jawab konstitusional negara untuk menghadirkan keadilan substantif dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan oleh warga negaranya. Nah, ini secara teori, tetapi prakteknya ya warga negara yang mau transaksi itu ya harus berhati-hati. Kalaupun penipunya tertangkap dan dipidana, itu bukan berarti uang kita itu kembali 100% ataupun mungkin waktu yang kita kerahkan untuk mengalami kerugian itu tadi, itu banyak yang dirugikan, waktu, tenaga, pikiran, ya uang yang hilang itu mungkin tidak akan bisa kembali sepenuhnya atau bahkan bisa lebih parah ketika penipuan ini ditangani atau mungkin karena saking kepingin untuk menangkap penipunya bahkan tidak jarang mengeluarkan dana yang jauh lebih banyak untuk menangani kerugian yang sebenarnya dari hasil penipuan tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah mitigasi dan literasi digital. Nah, seperti ini. Strategi untuk memutus rantai penipuan segitiga. Yang pertama adalah escrow system. Ini wajib menggunakan sistem rekening bersama platform. Jadi rekening bersama itu biasanya ada rekening tertentu untuk transaksi dari platform e-commerce tertentu. Kalau saling mencurigai. Uang dikirim masuk di pihak ketiga pemilik rekening itu, tapi tidak diberikan kepada penjual dulu. Penjual mengirim barang kepada pembeli, baru ketika pembeli menyatakan barangnya cocok atau sesuai, maka dana yang berada di rekening bersama tadi dikirimkan oleh adminnya kepada penjual asli. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, ini adalah KYC sistem, verifikasi identitas ganda bagi penjual dan dropshipper. Sehingga ada dua identitas yang identik, identik sama persis satu dan yang lainnya. Kalau misalkan mau bertindak sebagai dropshipper di platform. Ya, mungkin sekarang sudah diperketat lagi aturan seperti ini karena semakin canggihnya platform e-commerce. Kemudian yang terakhir, edukasi konsumen, waspadai harga tidak wajar dan transaksi luar platform. Ini kalau kita melihat harga yang tidak wajar, ini kita tidak boleh tergesa-gesa untuk melakukan pembelian tanpa berpikir panjang.
secara logika tidak ada orang yang ingin berjualan untuk mendapatkan kerugian dengan memasang harga yang murah. Maka kalau tidak kita tertipu, kita dapat barang yang tidak sesuai yang dipromosikan. Kita harus siap-siap dan kita harus bertanya sebanyak mungkin sebelum kita melakukan transaksi. Karena di dalam transaksi elektronik online ini kita tidak bisa melihat barangnya secara langsung dan kita tidak bisa mengajak penjual ketemuan atau cek dulu barang karena jaraknya kemungkinan yang jauh dan semua dilakukan online by system. Seperti itu kira-kira paparan tentang perlindungan konsumen dalam penipuan segitiga yang terjadi di negara kita beserta cara-cara untuk mengatasi supaya konsumen atau calon konsumen tidak terjebak pada skema penipuan segitiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.